Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin hadirat sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan coba membahas tentang amalan-amalan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita kepengen tahu amalan-amalan apa saja yang dicintai oleh Allah. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ayu amalil afdal?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling utama? Apa yang dijawab oleh baginda Rasul? Yang pertama adalah as-salat fi waqtiha. Salat awal waktu. Itu yang pertama. Salat di awal waktulah yang paling utama dalam amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lagi sibuk bekerja, sedang rapat, tiba-tiba ada terdengar suara azan berkumandang, bergegaslah kita mengambil air wudu dan kita sholat. Itulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi berdagang, begitu juga. Apapun bentuknya, kita beraktivitas apapun, kita segera tunaikan kewajiban kita untuk beribadah sholat. Insya Allah ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu misalnya, ibu-ibu di rumah lagi sedang mengurus pekerjaan rumah tangga misalnya. Nah, ibu harus berhenti dulu sebentar. Tinggalkan semua pekerjaan itu, kita ambil wudu, kita sholat. Itulah yang diperintahkan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah, untuk kita bersegera melakukan kewajiban kita untuk sholat. Masyaallah muslimin rahmakumullah. Kemudian yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah yaitu birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini juga termasuk amalan, berbakti kepada orang tua, berbuat baik, kita sayangi orang tua kita. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua kita masih hidup, tentunya kita sangat sayang kepada keduanya. Jika keduanya setelah meninggal dunia atau salah satu, maka kita tidak putus-putusnya mendoakan kepada orang tua kita. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, merahmati orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga merupakan suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga nih adalah jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Bukan kita mengangkat senjata. Bukan kita perangi umat manusia. Tetapi jihad di sini adalah yang pertama. Jihad itu adalah berjuang dengan menegakkan ajaran agama Islam. Apapun, misalnya kita bekerja, asalkan niatnya nawaitu kita kerja lillahi ta'ala, insya Allah akan dicatat oleh Allah jihad fisabilillah. Ibu juga begitu. Ibu mengurus rumah tangga, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jika dengan penuh keikhlasan dia kerjakan, maka jatuhnya juga dicatat oleh Allah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Asalkan niatnya lillahi ta'ala. Gak boleh gerutu, apalagi ngedumel. Ya, semua pekerjaan apabila itu dilakukan dengan keikhlasan, insya Allah itu dicatat oleh Allah jihad fisabilillah. Kemudian apalagi sepertinya anak-anak sekolah menuntut ilmu, baik itu di sekolah, kuliah atau apalah, itu juga jihad fisabilillah. Jika semuanya itu kembali niat kita, nawaitu kita lillahi ta'ala. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud yang bertanya kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan insyaallah amalan yang kita bawa, kita kerjakan, yang tadi saya sebutkan, bisa kita amalkan sebaik mungkin dengan niat nawaitu kita lillahi ta'ala. Apapun yang kita kerjakan insya Allah itu bernilai ibadah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya sahnya sebuah amal adalah dengan niat nawaitu kita. Apabila kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, insya Allah dicatat itu dengan penuh kebaikan yang tentunya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebuah hadis yang dibawa oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tadi, yang bertanya kepada Rasulullah, ada 3 amalan. Yang pertama adalah kita sholat 5 waktu dengan awal waktu. Insya Allah kita termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memang? Karena sholat itu adalah imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Dan sholat juga memang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba dengan mengatakan bahwa dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabuhu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Paling pertama dihisap manusia di akhirat nanti yaitu salatnya. Mudah-mudahan kita bisa jaga salat kita dan insya Allah kita termasuk yang dicintai oleh Allah dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu berdoa. Ya. Tidak putus-putus kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu
termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi